ucapan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar secara utuh dari kitab Rut yang mengisahkan perjalanan kehidupan Rut dan Naomi. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memohon penyertaan Tuhan melalui doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk segala penyertaan dan kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendalami Alkitab dari kitab Rut. Kami mohon Roh Kudus menyertai kami sehingga kami dapat memahami dan kami dapat mengerti tentang apa tujuan Tuhan di dalam menyertai perjalanan hidup Rut dari orang yang tidak percaya menjadi orang percaya. Dan dari Rut jugalah raja-raja besar lahir di Israel. Di dalam penyertaan dan kasih Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua senantiasa di dalam damai dan kasih Tuhan. Semua tetap semangat, sehat, dan damai sejahtera. Hidup memang diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita memilih hidup dengan senantiasa bersyukur, atau hidup yang senantiasa mengeluh, mengasihi atau membenci, mengampuni atau menyimpan dendam, berjalan terus atau mundur, dan berjuang di tengah-tengah tantangan dan kesulitan, atau menyerah kalah dengan keadaan. Bagaimanapun kedewasaan iman seseorang dan karakter memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan sebuah pilihan. Seorang tokoh Alkitab bernama Rut juga mengalami hal yang sama, di mana Rut diperhadapkan pada dua pilihan, yaitu memilih kembali ke negerinya Moab atau memilih ikut ibu mertuanya Naomi kembali ke Bethlehem. Rut memang tidak berasal dari keluarga bangsawan. Ia bukan keturunan Yahudi. Namun ia adalah wanita yang hebat, yang pernah hidup pada zamannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kitab Rut ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Rut. Yang pertama, Rut adalah wanita yang setia. Rut membuktikan tentang kesetiaannya melalui keputusannya meninggalkan kampung halaman Moab dan
memilih menemani ibu mertua kembali ke Bethlehem. Tetapi tahukah saudara, di balik keputusan, ternyata Rut menyimpan sejarah hidup yang panjang. Kesetiaan Rut teruji. Sekalipun Naomi ibu mertuanya berkali-kali mendesaknya untuk kembali ke Moab. Namun Rut menjawab, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Rut 1 ayat 16. Alkitab tidak menjelaskan mengapa Naomi mengizinkan kedua anaknya menikah dengan perempuan Moab. Tetapi kita membaca secara keseluruhan kitab Rut, maka kita mengertilah bahwa ternyata di balik pengalaman itu Tuhan memiliki rencana yang indah dalam kehidupan Naomi. Kematian suami dan kedua anak laki-lakinya memang tidak bisa digantikan oleh apapun kesedihan dan penderitaan Naomi. Namun kehadiran, kesetiaan, perhatian Rut memberikan kekuatan dan penghiburan bagi Naomi. Keputusan Rut untuk menemani Naomi ke Bethlehem, sebuah daerah yang asing baginya, tentu bukan keputusan yang mudah. Terlebih dia berasal dari bangsa Moab, bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Namun sekali lagi, kesetiaan Rut terbukti dari kerelaan mau meninggalkan kerabat, kampung halaman, dan semua kebiasaan, termasuk meninggalkan berhala. Rut telah mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, Rut tekun dan bekerja keras. Selain setia, Rut adalah wanita yang tekun dan bekerja keras. Alkitab mencatat Rut dan Naomi datang ke Israel dalam keadaan miskin. Keadaan mengharuskan Rut untuk berjuang, untuk mencari makan, agar ia dan Naomi dapat bertahan hidup. Rut nampak tidak suka berpangku tangan, apalagi meminta-minta sambil menunggu belas kasih orang. Ia tidak tinggal diam. Ia terus berjuang, berupaya, berusaha supaya menjadi mandiri. Yang ketiga, yaitu Rut takut akan Tuhan. Alkitab memang tidak mencatat secara khusus seperti apa kehidupan spiritual Rut. Namun jika kita kembali melihat jawaban Rut kepada ibu mertuanya, maka kita akan mengerti bahwa ia sangat mengasihi Naomi, juga mengasihi Tuhan yang disembah Naomi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rut, "Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Kata-kata yang diucapkan Rut sungguh luar biasa. Gemanya hingga masih terdengar sampai saat ini. Kasih yang Rut nyatakan kepada Naomi dan kepada Tuhan begitu kuat.
Rut berkata bahwa hanya kematian yang dapat memisahkan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di luar dari itu, Rut mungkin tidak pernah menyangka ternyata ada seseorang yang melihat kesetiaan, kedewasaan iman, ketekunannya, kerajinan dalam bekerja. Orang itu adalah Boas. Dan Boas akhirnya menikahinya. Apa yang terjadi selanjutnya? Kita semua tahu Rut adalah seorang asing dari bangsa Moab. Namun justru melalui dialah Tuhan melahirkan raja-raja yang memerintah atas Israel. Rut akan mendapatkan kehormatan, namanya dijadikan nama kitab. Lebih dari itu, Rut masuk dalam daftar keturunan silsilah Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masa pandemi masih terus terjadi dengan keadaan naik turun. Kesulitan, tantangan terus kita hadapi. Apakah kita hanya berdiam diri, ataukah kita tetap memiliki semangat juang? Apakah kita putus asa dan menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan gereja, dan kita hanya mengeluh? Kalau itu terjadi, tidak akan pernah menolong kita. Tetapi dalam kondisi seperti ini dibutuhkan perjuangan dan doa. Untuk itu, dua hal ini tidak dapat kita pisahkan. Berdoa dan terus berjuang untuk dapat berkarya dan menjadi keluarga yang mandiri. Selamat berdiskusi untuk membangun kehidupan yang mandiri dengan belajar dari Rut. Amin.